yang lagi happening di industri. Ya, keinginan AMI itu selalu ingin semua genre itu diakui, tidak saja yang sedang happening, ya, apakah yang sedang viral, dan juga karya-karya mereka yang kualitasnya bagus itu juga kita ingin memberikan penghargaan. Seperti halnya bagi musisi tadi Pak Menteri menyebut soal musik tradisi, ya. Nah, mungkin bentuk dari penghargaan kepada musik tradisi itu kami menciptakan dan membuat suatu website menjual karya-karya musisi tradisi alat musik yang tradisional, ya. Jadi sebagai bentuk penghargaan non piala kepada musik tradisi. Khusus untuk musik kontemporer juga begitu, ya. Itu mereka-mereka yang berkarya itu sudah dedikasinya seumur hidup untuk membuat musik kontemporer, tapi kurang happening di pasar. Kami berpikir, jangan sampai kita lupakan mereka ini, gitu. Akhirnya kita putuskan membuat kategori musik kontemporer, nanti ditambahkan oleh Mbak Rani. Kemudian ya saya pikir parti vokal, ya, atau karya aksi vokal. Jadi begini, kita sudah lama ya berkecimpung dalam bidang rekaman, ya, musik, dan kita perhatikan, kita pahami bahwa peran dari pelatih vokal di vokal ini sangat penting, ya. Karena kalau kita mendengar rekaman penyanyi, itu upaya pertama biasanya memang pure dari si penyanyi atau arranger musik. Selebihnya upaya kedua, upaya ketiga, chorus itu betul-betul arahan dari pelatih vokal yang tidak sadari bahwa mereka itu punya talenta untuk mengarahkan vokalnya sedemikian rupa sehingga lagu itu bisa terangkat. Jadi kita juga jeli dan ingin memberikan perhatian kepada mereka, tetapi mereka atau direktur vokal yang pure, ya, yang pure menangani vokal penyanyi secara keseluruhan. Jadi bukan setengah-setengah gitu, sekedar menjaga intonasi, bukan, ya, bukan sekedar menjaga intonasi dan tidak fals, bukan itu, tapi variasi cengkoknya dan potongan frase, ya, ini suatu itu pengaruh sekali ya, itu kira-kira latar belakang dari kenapa kita ingin mengangkat mereka, dan mudah-mudahan mereka terus berkarya. Jadi ini justru memotivasi banyak vokal director karya mereka di daerah. Itu jadi yang sangat-sangat membuat saya senang karena saya ini seumur hidup indie, ya. Anak indie, ya kan? Gak pernah ikut label. Jadi saya merasakan rasanya modalin diri sendiri itu emang harus kerja keras gitu, ya. Terus juga rasanya itu bagaimana kalau dapat apresiasi itu saya merasakan banget gimana gitu. Nah, untuk teman-teman dari daerah ini, apalagi yang kemarin di tahun kemarin ini banyak sekali modern ethno. Jadi dia ada diatonic, ada pentatone-nya juga di dalamnya, dan itu sangat-sangat keren banget dari berbagai daerah. Kalimantan di tahun lalu itu entry-nya cukup banyak, seru, dan itu masuk ke dalam area yang ada yang world music, ada Jesse-nya gitu. Wah, keren ya, pokoknya itu keren, dan itu surprising for me, karena di tahun-tahun sebelumnya kan itu sangat-sangat kita nunggu gitu, ya. Kalau pop daerah memang banyak gitu, pop daerah gitu. Tapi kalau untuk yang bentuk ini berbeda. Jadi sangat-sangat seru banget, dan saya juga berharap di tahun ini dan tahun-tahun ke depan lebih banyak lagi. Karena sebenarnya musik etno Indonesia ini selain banyak banget jenisnya, dari Sabang sampai Merauke itu segala macam. Itu kalau misalnya kita pretelin kecil-kecil lah, ya. Kalau misalnya as producer gitu, misalnya kita ambil percussion side-nya aja, atau misalnya kita ambil percussion dari timur tapi kita pakai beberapa alat musik yang lainnya dari Indonesia bagian barat misalnya, itu bisa gitu, dan itu seru banget, dan itu menjadi, kalau di jazz itu kita ngomongnya fusion gitu, it's really cool gitu, dan potensinya masih sangat-sangat besar banget di Indonesia. Menggarapnya teman-teman sudah banyak semangat dan sudah banyak yang daftar ke AMI World, Mas.
dibantuin sama teman-teman yang lebih muda sehingga bisa tetap punya karya. Jadi kalau saya sih harapannya sih di 2025 ini genre-nya mungkin sudah lengkap banget. Nambah-nambah mungkin tinggal 1-2 aja. Mungkin bisa encouraging teman-teman dari daerah lebih banyak lagi. Karena kayak blues gitu banyak yang nggak kedetek. Blues tuh datangnya dari Jakarta, baru dari Jakarta aja. Dan dari daerah padahal kalau misalnya kita nongkrong banyak banget yang main dan banyak banget yang bikin, tapi belum berani mungkin gitu ya. Masih merasa mungkin harus pendalaman dulu baru bisa, padahal independen bisa ini juga bisa disampaikan sama teman-teman media. Nah siapa tahu West Coast mau bikin bus kan kita satu tongkrong. Benar Mas. Oke, Bisa disubmit nanti karyanya ya. Submit gitu. Moga-moga itu dan moga-moga disampaikan sama teman-teman media, karena harapan saya sih secara pribadi sih pengennya sih dari daerah dan semua musisi indie, nggak cuma yang udah punya label aja itu emang mau submit. Jadi karyanya itu bisa paling nggak tuh kedengar gitu. Apalagi nanti kalau udah ada bursa ya, bursa musik gitu. Nah itu tuh lebih mudah lagi buat mereka untuk submit dan mungkin ada pitching produser dan segala macam sehingga bisa menyampaikan dengan lebih baik. Hopefully begitu. Semoga nanti bisa terwujud seperti itu ya. Jadi kan bursa dong. Bursa musik. Ya market gitu. Jadi nanti Kalau ada bursa saham ini ada untuk musik gitu kan. Keren. Moga-moga insya Allah harapan saya gitu. Ya. Amin. Thank you sudah menjawab. Ini Mas pertanyaannya keren. Makom ke Borobudur. Di Borobudur itu kan ada relief dan alat-alat musik. Relief alat-alat musik itu jumlahnya, ini menurut yang meneliti Pak Wacana, Tirtani dan juga Dewa Bujana, itu totalnya ada sekitar 200-an relief panel yang ada musiknya. Tapi dari jumlahnya itu sekitar 48 alat musik. Dan dari 48 alat musik itu di sebagian besar itu ada di Indonesia masih hidup, tapi juga sampai ke negara-negara lain. Jadi kalau kita lihat Borobudur itu mungkin dibangun di abad, meskipun secara resmi abad 9, tapi kan mungkin sebelumnya abad 7, 8, gitu ya, 9. Artinya musik itu sudah menjadi satu pusat di Nusantara dan berkembang sampai ke negara-negara lain, sampai ke di benua Asia, sampai ke Afrika. Ya, alat-alat musik tersebut. Jadi ini juga refleksi bahwa musik itu bukan sesuatu yang baru di kita. Bukan kita mungkin hanya mengimpor musik, tapi jangan-jangan kita dulu menjadi salah satu pusat dari musik dunia, sehingga di dalam panel-panel relief karena tidak ditemukan yang lebih tua dari itu di negara-negara lain. Terima kasih. Keren banget, Pak Menteri luar biasa. Pak Wamen boleh. Kemudian mengenai tambahan nominasi yang kategorinya yaitu vocal directing. Izin Pak Menteri bahwa saya adalah contoh kenapa vocal directing itu dan vocal director sangat penting. Saya bertahun-tahun menjadi vokalis dari album pertama, album kedua, album ketiga nggak pernah pakai vocal director. Oke, nyanyi gitu. Ternyata dalam proses kreatif bernyanyi dan rekaman memang butuh teman diskusi, Pak Menteri. Teman diskusi, teman brainstorming, dan kadang-kadang kita penyanyi sudah terlalu nyaman dengan style kita dan kita nggak mau nyoba hal yang lain. Dan hampir semua karya-karya mulai dari album Niji 4 ke atas dan album King of Soundtrack kebanyakan lagu sudah mulai pakai vocal director. Dan kita tidak harus merasa tensin atau malu gitu, karena ternyata kan penting sekali vocal director itu sangat penting. Apalagi mereka yang sudah sering masuk ke studio rekaman. Ada teman diskusi, ada wasitnya, ada orang yang memotivasi kita. How about you do this? How about you do that? Gimana kalau timbrenya kayak gini? Coba pakai falset di sini. Coba notasi yang ini. Dan itu kadang-kadang kita nggak ada. Jadi bikin enak lagunya kan? Jadi alhamdulillah terakhir saya punya kesempatan untuk 3 lagu terakhir saya sebelum menjadi wakil menteri sama vokal director kamu nggak mas kamu. Allah, keren banget.
jadi salah satu kategori kita di Kementerian Kebudayaan sangat-sangat mengapresiasi. Betul sih. Kedua juga selamat buat Anugerah Musik Indonesia. Alhamdulillah saya dan Iji pernah 4 kali ya mendapatkan AMI. Wow, tepuk tangan dong. Itu tidak Makasih buat teman-teman AMI ya. Apa? Gak boleh kan? Konflik interest. Kalau panitia kita mau juga kalau ini gak boleh banget. Walaupun kemarin ada lagu yang baru dirilis juga kan sebelumnya waktu itu 3 lagu. Dan saya rasa kalau teman-teman dari media mau lihat perkembangan musik Indonesia, tinggal lihat semua back balik ke sejarah siapa saja yang menang seperti yang tadi kita baca. Karena tahun lalu Pak Menteri juga tahun lalu waktu AMI itu artis-artis yang besar di Spotify dan di YouTube. Bernadia menang, Sal Priadi menang, Salma menang, Fis menang. Fis apa? Hindia. Soalnya sama ya. Soalnya sama vokalisnya ya kan. Hindia menang. Dan menurut saya ini zamannya sekarang memang sudah zamannya artis-artis besar di era-era streaming. Dan streaming YouTube, Spotify membuka pintu pada semua musisi, baik itu dari Sabang sampai Merauke, untuk mereka bisa berkarya dan tidak usah terlalu berkarya. Kalau zaman saya dulu, semuanya harus ke Jakarta, semuanya harus masuk dahsyat, semua harus masuk Inbox, ya kan? Semua harus bangun pagi-pagi, ya kan? Harus di TV ya. Semua harus di TV. Tapi zaman sekarang nggak usah. Yes. Semua punya kesempatan yang sama. Ada sosmednya kan? Musisi dari Timur, musisi dari Aceh, musisi dari Kalimantan punya kesempatan yang sama untuk menang. Amin. Yeay.